Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Pertanyaan dari Anika Sun. Kenapa lutut saya sering berbunyi saat berdiri setelah duduk? Dan apakah ada hubungannya dengan kekurangan protein? Nah, ini juga isu yang kayaknya banyak dialami oleh sebagian orang, Dok. Ketika berdiri atau duduk, merubah posisi sendi lutut itu berbunyi. Dan apakah ini ada hubungannya dengan kekurangan protein? Iya, ini banyak sekali ya teman-teman kita, terutama mungkin yang mengalami kelebihan ya berat badan, saat dia berpindah dari posisi duduk ke berdiri dan juga nantinya berjalan, akan timbul bunyi-bunyi yang lumayan mengganggu ya Mas ya. Dan juga bagi orang lain kok kedengarannya kurang ini ya, kurang enak atau horor gitu ya. Agak serem ya. Agak serem gitu ya. Lututnya bunyi-bunyi. Nah ini teman-teman perlu ketahui, biasanya kita di pemeriksaan pada pemeriksaan fisik gitu ya, saat kita periksa di poliklinik, biasanya kita harus mencari tahu teman-teman, ini bunyi-bunyi ini apakah suatu krepitasi. Krepitasi ini adalah suatu bunyi yang timbul akibat adanya pengapuran tadi teman-teman, atau yang disebut dengan osteoarthritis tadi. Nah ini biasanya kita harus aware ya, kalau sudah ada bunyi dan sudah ada nyeri, berarti kita harus melakukan tindakan. Jadi indikasinya itu, kalau sudah ada nyeri yang timbul alias adanya suatu rasa yang tidak nyaman sehingga dia nantinya enggan untuk bergerak, maka kita harus melakukan intervensi. Kenapa? Karena manusia itu sejatinya adalah makhluk yang bergerak. Ya. Jadi kita harus pastikan fungsi manusia ini untuk bergerak itu terjaga teman-teman. Karena sekalinya dia tidak bergerak atau imobilisasi, maka akan banyak efek ikutan yang timbul. Salah satunya adalah massa otot tadi ya. Massa ototnya akan terus menurun karena tidak dilatih akibat adanya imobilisasi tadi, dan akibatnya nanti tentu saja ke daya tahan tubuh kita. Jadi ada studi yang menyebutkan saat lansia ya, utamanya masih orang tua ini, kalau misalnya sakit seperti misalnya kena cancer gitu ya Mas ya, atau tadi osteoartritis yang sudah berat derajatnya sehingga dia tidak bisa bergerak alias harus baring saja di rumah, maka dia lebih mudah sakit infeksi ya, lebih mudah terkena macam-macam, bisa virus, bisa bakteri, itu lebih mudah hinggap. Mungkin seperti itu. Ya. Penjelasan yang sangat lengkap dari Dr. Jess, semoga menjawab ya isunya. Dan kembali lagi, kalau memang punya isu dengan lutut yang terasa sakit atau bunyi, lebih baik diperiksakan dulu ya Dok ya, didiagnosa supaya tahu penyebabnya apa dan penyembuhannya seperti apa, langkah-langkahnya. Karena tiap penyakit atau tiap gejala pasti punya proses penyembuhan yang berbeda-beda kan Dok ya. Jadi harus tepat sasaran juga. Jangan sembarangan nih Dok ya. Benar banget. Supaya nggak horor nanti. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Vida Aprilia. Pola makan seperti apa yang baik di masa pandemi? Nah, ini juga menarik Dok, bahwa pola makan ini gara-gara pandemi terus enak kita pesen-pesen ya kan, makanan datang terus setiap waktu sampai akhirnya kita lupa Dok kalau apa yang kita makan itu lebih dari apa yang kita butuhkan kadang-kadang. Ini pola makannya yang harus kita jaga seperti apa sih Dok? Iya, terima kasih Mbak Firda pertanyaannya, ini baik sekali ya. Jadi banyak dari kita yang lupa mungkin di masa pandemi ini terutama ya, karena kita banyak kesibukan sehingga kita lupa mengatur pola dan juga komposisi dari makanan kita. Ini juga yang nggak kalah penting mungkin. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa pola makan kita itu haruslah teratur. Jadi kalau kita bisa bilang ya, sakleknya gitu ya, atau strictly speaking, kita harus makan di jam yang sama teman-teman. Itu yang penting sekali. Dan yang biasa dianjurkan di kami, di penyakit dalam itu ada khusus yang mengatur ya, atau memiliki keahlian di bidang nutrisi dan metabolisme, itu menyarankan untuk makan itu sebisa mungkin sering tapi sedikit. Prinsipnya itu Mas. Jadi kalau bisa kita makan lebih dari 3 kali nggak apa-apa, asal porsinya lebih sedikit. Sehingga asupan gula kita akan stabil teman-teman. Jadi ada yang namanya variabilitas glukosa ya teman-teman. Itu adalah suatu teori di mana kalau gula kita anjul-anjulan gitu ya, naik turun yang terlalu drastis, seperti misalnya kita makan 3 kali sehari, itu kan biasanya pagi, siang, sore itu makannya porsinya besar ya Mas ya. Dibandingkan dengan mereka yang makannya mungkin sekitar 5 atau 6 kali sehari dengan porsi yang kecil, maka kadar gulanya akan lebih stabil bagi pada mereka yang kecil atau yang sering makannya tapi porsinya sedikit, dibanding tadi yang 3 kali tapi sekali makan langsung 1
nggak satu bakul sih, mungkin satu ini ya. Satu porsi yang besar. Satu porsi yang besar ya, kita lihat nasi padang misalnya, itu yang langsung banyak. Porsi sedang dok, Porsi sedang sedang. lapar. Ya, sedang lapar ya. Itu justru kurang baik teman-teman. Jadi diteliti nantinya akan menyebabkan angka kematian yang lebih tinggi ternyata kalau kita makan seperti itu. Dan tentunya nantinya tidak akan baik juga ya untuk organ-organ tubuh kita. Jadi mungkin kesimpulannya, baiknya teman-teman mengatur pola makan yang sedikit tapi sering. Dan tambahannya untuk komposisi alias kandungan makanannya, teman-teman jangan lupa kita membutuhkan sekali sebenarnya banyak makanan yang mengandung protein. Ini yang susah teman-teman dapatkan sebenarnya, karena mostly di Indonesia makanan kita mengandung banyak karbohidrat dan juga lemak ya Mas ya, karena kita suka sekali kan dari gulai-gulai gitu ya, makanannya goreng-goreng ya, yang mengandung banyak sekali lemak. Nah ini yang teman-teman harus bisa mungkin diatur gitu ya, supaya proteinnya memenuhi minimal sekitar 30% dari porsi harian kita. Itu dia, 30% dari porsi harian, dan kalau bisa punya pola makan yang sering. Tapi ini artinya bukan ngemil kan dok ya? Makannya tetap harus, komposisinya harus seimbang ya, harus benar ya. Harus bergizi. Harus bergizi. Bukan sering tapi kosong gitu ya. Ntar sering jajan jadinya, tiap 2 jam datang lagi makanan, datang lagi, bukan gitu ya dok ya? Jadi tetap harus diperhatikan komposisi makanannya supaya nutrisi dan terutama proteinnya itu bisa memenuhi kebutuhan harian kita teman-teman ya. Menarik sekali. Baik, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10 dok. Sudah hampir sampai di ujung nih kayaknya pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke Dr. Jeff dan dijawab. Datang dari Faisal Nugraha. Ini, asupan nutrisi apa yang tepat dan utama untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar agar daya tahan tubuh kita selalu terjaga? Iya, terima kasih. Mungkin untuk Mas Faisal ini penting sekali ya pertanyaan ini. Kita harus tahu teman-teman bahwa makanan kita itu memiliki implikasi yang sangat penting gitu ya, alias sangat besar pengaruhnya terhadap umur kita dan juga pastinya terhadap ketajaman kita dalam melakukan performa sehari-hari. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan prinsip you are what you eat gitu ya. Jadi benar sekali bahwa makanan kita akan bisa mempengaruhi kebugaran kita dan nantinya mempengaruhi daya tahan kita teman-teman. Nah, saya mau highlight saja mungkin banyak masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Indonesia, yaitu adanya nutrisi yang kurang ya, terutama protein ya Mas ya, karena tadi angka pemenuhan susu kita untuk hariannya itu sangat kurang dibandingkan dengan negara lain. Inilah yang menjadi masalah sebenarnya, mengapa nantinya protein kita menjadi kurang. Dan juga satu lagi ikan ya Mas ya, ikan itu juga sumber protein, mungkin teman-teman perlu ketahui ya. Dan dari data angka pemenuhan harian untuk ikan kita juga rendah surprisingly. Jadi sekalipun kita negara kelautan ya teman Mas Darius ya, banyak sekali ikannya, tapi ternyata angka pemenuhan hariannya untuk masyarakat kita itu masih rendah dibandingkan negara lain. Nah ini tentu harus kita kejar teman-teman, pemenuhan protein ini, terutama bagi kaum milenial ya, teman-teman yang muda yang sulit membagi waktu, bahkan untuk makan dengan tenang aja itu kemewahan katanya Mas Darius ya. Susah banget. Ini teman-teman sebenarnya bisa mengakalinya ya, ada solusinya. Salah satunya saat ini sudah ada juga ya, banyak sekali yang menyediakan dalam bentuk serbuk sehingga teman-teman bisa larutkan seperti susu yang teman-teman bisa dengan cepat mengkonsumsinya. Nah, ini yang bisa membantu supaya teman-teman semua memiliki asupan protein yang seimbang dan benar-benar tercukupi. Berapa sih dok tercukupinya? Mungkin teman-teman saya berikan sedikit aja ya, bocorannya yaitu sebesar 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram per hari teman-teman. Jadi itu yang harus kita perhatikan sekali supaya nanti kita memiliki massa otot yang baik, tentunya kita akan memiliki bentuk tubuh dan postur yang bagus ya, yang teman-teman pasti juga inginkan, dan pastinya ujung-ujungnya kita akan lebih tahan ya Mas ya, lebih kuat menghadapi serangan terutama virus corona ya di era pandemi ini. Luar biasa jawaban dari Dr. Jeff, semoga mencerahkan sahabat Ensure semua. Sudah dijelaskan tadi, sudah diberikan jawaban yang sangat detail, sangat baik dari 10 pertanyaan yang diberikan oleh sahabat Ensure, dan semoga bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari agar kita sama-sama sehat, punya metabolisme tubuh yang baik, punya ketahanan imunitas tubuh yang juga baik, sehingga kita bisa
lebih bugar dan produktif dalam kegiatan sehari-hari dan nggak keseringan mager ya. Dokter, terima kasih banyak atas semua jawaban yang luar biasa. Sehat selalu, sukses selalu dokter. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Yes. Baiklah sahabat Ensure dimanapun kalian semua berada, kita sudah sampai di penghujung acara Tanya Jawab Ensure kali ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Luar biasa sekali dan tentunya juga sudah diberikan jawaban-jawabannya oleh Dr. Jeff. Untuk itu kita juga ucapkan terima kasih banyak Dr. Jeff atas kehadiran dan inspirasinya berbagi dengan sahabat Ensure di rumah. Sehat selalu dok, sampai ketemu lagi lain kesempatan. Amin. Selamat bertugas lagi. Dan sahabat Ensure, mudah-mudahan tanya jawab Ensure kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, agar kita bisa terus sehat dan bugar, jangan lupa untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang sehat dan minum Ensure 2 kali sehari. Ensure sangat baik untuk kita konsumsi karena mengandung triple protein dari kombinasi whey, kasein, dan soya, serta omega 3 dan 6, 14 vitamin, dan 9 mineral untuk bantu jaga daya tahan tubuh kita dan kekuatan untuk terus aktif sepanjang hari. Saya Dari Sinatria, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Stay safe and healthy. Bye-bye. Minum Ensure 2 kali sehari.